Davitas kayaknya kemarin internship di Semikon. Oke, nanti gue bakal tanya dia. Tapi Chris, kan lu BIM kan? Terus, Gak apa. dasar. Ntar ya, gue cari e-booknya. Belum ketemu ya, Ya Bon. Chris, jangan di sini Chris. Kenapa? Enggak. Enggak, ini ada di HP, tinggal gue Oh, kirimin doang. ya. Ya saya ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kok. Kok nggak ada ya? Terus lo selain sibuk belajar ngapain lagi? Masak mie dah. Nggak. Selain sibuk kuliah, cari makan Chris. Cari makan, cari cewek. Terus apa lagi? Nggak. Gua udah meneguhkan hati gua. Gua di sini gua Apa-apa? nggak mau punya jangan. Eh, pokoknya di Malai gua nggak mau punya pacar. Di Malai. Tapi Di kalau Malai. pacarnya di Indo nggak apa-apa. Kalau pacar di Indo nggak apa-apa. Kenapa lo nggak mau di Malai dah? Karena gue nggak kuat biayainnya, Chris. Ini beneran ya. Gue nggak bisa sih kalau gue pergi ke kafe gue makan semuanya kali dua. Ini pasti gue bakal boncos sih. Jadi gue mikir gue nggak usah nyari pacar lah. Kalau gue masih ini duitnya masih pas-pasan. Tapi kayak kenapa lu mikirnya harus bayarin? Kan kan apa? Masa lu pacaran lu nggak bisa bayarin sih? Kalau gue jujur gue prefer split bill. Udah gue. Bentar, kok belum? Bentar ya. Jujur gue prefer split bill. Kayak maksudnya kecuali kalau gue udah kerja segala macem kayak oh ya uang gue ya gue bisa bayarin lu. Cuman kalau misalnya kayak gue belum berpenghasilan apa segala macem ya kayak kenapa harus gue bayarin? Gak tau ya kalau mungkin prinsip lo beda. Kalau gue jujur prefer split bill. Kalau gue belum bisa ngasilin duit gue nggak pacaran. Fair. Jadi ya Ini tergantung orang sih. ya dulu SMP jalan. Oh Kalau dari jalan, SMP dulu gue terakhir pacaran SMP. terakhir Terakhir yakin. serius Mulainya kapan? kelas 9 gue. Tapi waktu itu gue kan belum bisa nyari duit kan, jadi kayaknya waktu itu gue dibayarin deh apa gue. Ya beda, ini beda. Gue bilang split bill, bukan dibayarin ya. Yes, beda yes. Yes, konsepnya gini ya. Ini posisi lu sekarang di sini, lu membayari. Posisi gue di tengah split bill. Lu sebelumnya dibayarin beda. Beda, ini beda. Enggak, soalnya ceweknya orang kaya, terus gue waktu itu kan orang agak susah ya Chris ya, jadi kayaknya dia kasihan liat gue Chris. Dibayarin, shock banget gue. Kan waktu itu kan agak susah ya, jadi dia jauh lebih berada bahkan. Shock gue beneran shock asli. Itu SMP kelas 9. Kok ceweknya mau gimana, emang orang ganteng masa nggak mau. Si yang PD-nya itu loh. Enggak. Tapi kalau misalkan Valentine ya gue beliin boneka ya, walaupun gue minta bokap gue duit ya. Tapi ada rasa malunya sih, masa gue beliin cewek barang masa pakai duit orang tua gue sih. Sekarang giliran udah ada duit,
ceweknya nggak ada. Aduh, ada juga tipe orang yang dia jadi bukan split bill, bukan bayarin, bukan kayak gimana, tapi kayak, oh misalnya pagi gue yang bayarin, malam lu yang bayarin. Hmm. Biasa, jujur gue sekarang kayak teman-teman gue segala macam, gue jarang banget denger yang kayak tiap kali keluar itu dibayar gitu, jarang sih. Biasanya kayak antara kayak gue bayarin, terus nextnya lu yang bayarin, atau enggak kayak split bill aja. Itu tergantung, Chris. Duh, ntar kalau gue cerita gue kelihatan dong gue ini. Tapi enggak sih, in general gue nggak tahu lah, Chris. Gue pokoknya gue ini nggak kepikiran deketin cari pacar sih. Gue aja masih merintis. Susah. Ini ada yang bilang, kuliah aja yang serius guys, kalau cuan udah banyak, cewek Iya. bakal banyak yang mendekat. In a Mungkin- sense, gue setuju, cuman di satu sisi gue juga kurang setuju karena nggak tahu ya, gue merasa kalau kuliah itu paling gampang lu ketemu orang. Lu mau ketemu orang itu beneran kayak gampang banget. Lu dari organisasi, dari kelas, dari kawan-kawan. Lu udah kerja, wah gila, orang udah milih waktunya sendiri-sendiri, udah lebih malas ketemu. Jadi kayak lebih susah gitu loh. Bener. Artinya kan Repotnya itu. kalau deket sama orang kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Tapi sejauh ini apa ya? Nggak sih. Sejauh ini udah yang cakep nggak? Dasar, langsung senyum, langsung senyum. Bro, enggak, maksudnya gue lucu aja lu yang nanya kayak gitu. Lu nanya kayak gitu maksudnya lucu. Sanige. Gila. Enggak, serius. Gua di sini gue enggak deketin cewek, gue enggak tertarik juga, Chris. Karena itu tadi, Chris, gue mikir kalau pokoknya gue di pikiran gue ya, kalau misalkan gue ngajak cewek jalan, itu gue harus bayarin. Udah bisa nggak sih? Apa? Udah bisa nggak sih sekarang? Mending duitnya buat gue nabung buat bayar kuliah, Chris. Tiap hari ringgit makin naik. Daripada duitnya gue buat jalan sama cewek, mending gue buat tabung gue bayar kuliah besok. Apartemen sekarang makin mahal. Berapa mahal sih? Apa? Apart berapa mahal? Ya nggak sama Singapura sih, tapi mungkin kayak Jakarta ya. Berapa per bulan? Ya masa gue sebut di sini, Chris? Oh jangan ya, oke. Ntar ini dong, nggak ada paus lagi dong. Dasar. Nah, pausnya, Hah? nih kalian nggak kasihan lihat dia saya. Dia mau punya pacar loh. Sih. Cuman nggak bisa gitu loh. Karena kayak uangnya itu berat. Nah, kalian yang punya berlebih, kalian nggak mau memberikan dia paus. Dia bisa jalan gitu loh. Gimana kalau nggak nanti masa depannya saya? Enggak lah. Enggak. Tapi ya gue bersyukur aja, Chris. Maksudnya, Kalau dia ngasih bersyukur. enggak. Jangan mau kondo lagi. Enggak, kocak. SMP itu. Ya kalau sekarang mungkin pakai duit kamu dulu ya, nanti aku ganti. Dasar, nggak ada Gila, bedanya. enggak gila. Enggak. Enggak. Lo masih rajin olahraga nggak sih, Yes? Rajin gue tiap hari olahraga, Chris, sekarang. Pelarian gue, Chris, kalau lagi stres, Chris.
Apa sih? Lu masih teko? Lu bentar, lu Muay Thai kan? Iya. Cuman sekarang lagi stop dulu sih. Mahal soalnya. Terus olahraga lu apa? Kardio. Gue nge-gym, gue lari. Kadang boxing juga tapi di apart. Maksudnya biasanya kan di tempat camp kan. Oh, lu jadinya nge-gym? Bukannya, kayaknya terakhir kali lu bilang lu gak nge-gym deh, cuman Muay Thai doang. Di apart. Oh, Jadi di apartnya ada gymnya. lu nge-gym seminggu berapa kali? Gue usahain gue olahraga tiap hari kalau bisa. Lu gak ada rest day sama sekali? Enggak. Gue biasa selang-seling aja kalau misalkan gue hari ini gym, lari besoknya gitu-gitu. Tapi gue jarang rest sih. Kecuali emang gue nggak kayak hari ini kan gue belajar terus malamnya ngajar. Jadi gue nggak olahraga hari ini. Lu ada protein powder apa gitu gak? Nah itu, gue minum protein powder Beli di mana? Di sana? Apa di sini. dia bawa dari Indo? Enggak, Di sana. di sini. Harganya sama kok, harganya sama. Dan nggak gitu Oh, harganya mahal sama. juga. Iya. Oke deh. Good lah. Lu nge-gym nggak? Nge-gym gue cuman recently lagi nge-stuck. Gue kayak nggak bisa progressive overload, entah kenapa. Aduh, Chris. Jangan mikirin progresnya apa. Menurut gue makan lu diperbanyak sih, Chris. Mahal ya. Iya benar sih. gue kuat makan, gue jago makan. Masalahnya uangnya itu loh. Benar. Gue sekarang juga gue di Malai, Chris. Gue waktu itu gue di Indo gue coba ini kan kayak challenge turunin berat badan Iya. 2 minggu gitu. Gue cuman turun setengah kilo, Chris. Itu pun juga mungkin air karena gue timbangnya pagi. Di sini gue sebulan lebih gue turun 7 kilo. Gue turun 7 kilo gampang banget. Bahkan not even trying. Gue turun 7 kilo. Itu mungkin sekarang udah mulai naik lagi sih. Tapi kayak cuma naik 1 kilo. Jadi kayak tapi tetap Lu masih mau bulking? nggak bisa, Chris. Masalah bener kayak lu tadi. Gue Enggak, maksudnya memang apa? lu memang mau bulking. Enggak, maksudnya kan badan gua kan gede kan. Iya. Badan gua gede, kalori harian gua gede. Sedangkan di sini kalori hariannya nggak terpenuhi. Oh, iya. Karena gua makan tuh kayak sekali sehari. Oh, berarti anggapannya lu kayak cuman mau maintain aja kayak susah ya? Mau maintain aja susah. Bahkan gua buat nembus 2.500 kalori itu aja susah. Jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi mungkin agak kurusan. Mungkin habis ini balik Indo langsung kayak enggak, maksudnya kan kayak mungkin nanti bokap nyokap gue lihat, ih sekarang makin ganteng ya. Oh, bokap nyokap. Iya, bokap nyokap. Percaya. Yes, makin ganteng ya. Tapi kemarin balik Indo gue makan tiap hari sih karena murah kan, lebih murah kan. Terus gue tinggal di rumah Maxwell jadi gratis. Dasar. gue makan banyak banget sih di rumah Max. Kayak gue agak naiknya rada cepet. Terima kasih Maxwell sudah memberikan saya makanannya sebagai saya mahasiswa ini. Akhirnya Berarti lu kemarin balik apa? Kemarin balik Indo nggak sempet pulang rumah dong? Gue 30 gue balik. Iya. Oh, lu nggak langsung balik Malaya? Enggak, gue balik Malang tanggal 4. Oke lah. Makan banyak gue di Indo. Kayak di Indo tuh kan 25.000 kan lu bisa makan banyak kan. Kalau di warteg lu makan nasi, ayam, sayur. Sama 1 lauk lah.
25.000 di sini mungkin lu digaplok sama mas-masnya kayak, kan duit kamu berapa? 25.000 itu kan 6 ringgit. Kamu minta nasi ayam sayur satu telur, digeplak Di keluar. sini lebih di sini lebih nggak bisa sih. Lu kalau mau murah itu Hmm. harus masak. Kalau nggak masak kayak makan di luar, paling murah ya, paling murah itu $10, which is 110. 111.000 itu udah paling murah makan di luar. Oh, Canadian dollar beda ya Sama apa? sama USD. Beda beda beda. Beda. Kalau USD kan berapa sih? 16.000 17.000 ya? 16-an. Enggak, beda. Kalau Canadian dollar kayaknya 11 ribuan. Hmm. Itu kayak makan di luar itu udah murah banget itu $10. Apa isinya? Bubur. Terus kalau misalnya kalau lu mau lebih murah bisa $10 dapat kayak nasi, sayur, ayam, cuman lu belinya di supermarket. Jadi bukan kayak restoran bahkan. Jadi kayak beneran kayak di Oh, supermarket. kayak sevelnya gitu. Iya, I would say kayak semacam kayak gitu. Makanya kayak mahal banget ya ampun. Jadi sekarang plan makan gue gini, Chris. Sebenarnya ada satu hal yang nggak bisa dihindari dari hidup gue, Chris. Itu kopi. Gue nggak bisa kalau gue nggak ngopi. Jadi gue bisa trade makanan gue dengan kopi. Kenapa lu nggak bikin kopi sendiri aja deh? Bikin. Jadi kalau pagi gue bikin kopi sendiri. Nah, biasanya siang atau sore itu butuh satu kali kopi lagi. Gila sih. Karena gue kalau kopi sekali doang, gue biasa siangnya pusing, Chris. Nah, ini mungkin agak susahnya ya, kayak udah terlalu candu ya. Nah, kayak misalkan malam ini nih, gue nge-live sampai jam 1 nih. Ini gue ini ini gelas kopi ketiga gue. Gila sih. Jadi, tapi ini gue bikin. Jadi gue cuman beli kopi sekali hari ini. Nah, kalau misalkan gue cuman ngopi sehari 2 kali misalkan, malamnya gue udah ngantuk banget. Gue udah nggak bisa ngomong. Nah, ini kan karena live. Jadi kalau gue ngopi gue masih bisa ngomong. Jadi jadi plan gue tuh biasa gue ke Sevel, dia tuh ada bundling, Chris. Dia tuh ada bundling roti, roti isi gitu kayak sandwich gitu. Bundling sama kopi. Harganya cuman 24.000. Ya 20, Hmm, oke banget. ya 24 ribuan gitu. Nah, itu buat makan pagi sama makan siang gua. Jadi gua makan lagi gua sore ke malam. Jadi sore ke malam terus udah gua tidur kalau ini. Jadi kan Tapi kalau lu mau lebih murah bisa masak aja deh. hmm, kalau masak menurut gua ini sih bisa. Cuman gua harus beli panci, gua harus beli Oh, nggak minyak. ada ya. Gua nggak ada. Gua cuman ada apa sih namanya panci buat masak Indomie doang. Jadi gua kalau misalkan gua lagi hemat parah, misalkan kayak kemarin gue balik dari Indo kan, gue sangat boros waktu di Indo kan. Jadi gue waktu balik sini gue hemat. Gue dalam 1 hari makannya cuma bikin sendiri. Oh, waktu di sana. Waktu di sini gue tuh nyetok ini apa kayak kayak oats gitu, rolled oats. Oh, Nah, gue ada rolled oats. Terus kan gue bilang gue punya protein kan. hmm. Nah, gue campur itu aja rolled oats. Gue campur itu, gue aduk-aduk, udah gue makan. Nah, itu kenyangnya lama. Itu kenyangnya lama. Jadi gue kadang makannya itu kayak di tengah hari, udah. Terus malamnya lapar, gue minum susu, gue tidur. Tapi gila sih, lo kalau kayak gitu makan sehari sekali kurang gizi gak sih? Enggak, apa, gue kalau sekali makan, tetap, ya enggak sih, tergantung. Enggak tiap hari, enggak tiap hari. Gue juga kadang 2 kali sehari. Terus lo kalau di Singapura gimana? Biasanya? Gue biasa makan 2 kali sehari sih. Gue kayak jarang breakfast. Jadi biasa langsung brunch, habis itu early dinner. Itu kalau di Singapura
jauh lebih murah daripada Kanada ya. Kayak gue makan di luar gitu, as in kayak di kantinnya gitu. Dia ada cai fan, dia kayak semacam wartegnya Singapura itu dia murah. Dia kayak cuma sekali makan dua daging, satu sayur, nasi, itu $4 lah. Oh, Jadi kayak 50.000, which is ah, kayak di Singapura itu udah kayak, itu beneran murah banget. oke sih, $4 sih. Itu udah dua daging, satu sayur, nasi loh. Apa Kalau lo mau babi? lebih, ada babi, ada sapi, enggak sapi lah, ayam, Tapi babi murah banget sih, $4 sih. iya. Pokoknya dua daging, satu sayur. Kalau lo mau lebih murah, satu daging, satu sayur, satu nasi, itu 2,7. Which is 35.000, Hmm, oke banget kan? oke oke. Tapi itu di Kayak kantin maksudnya masih, kampus ya? iya iya. Ya sih. Kadang-kadang gue juga, Itu, kenapa? kenapa? Gue kalau mau hemat makannya di kampus sih. Itu lebih murah. Iya. Kayak kampus, gue biasa kayak tadi, eh nggak. Kalau gue hari ini makan apa ya? Duh, kok gue lupa yang hari ini. Kemarin gitu, contohnya kemarin. Gue makan di kampus, itu gue makan banyak banget. Nasinya gue langsung ambil segunung. Lauknya gue ambil ayamnya dua. Nah, gue biasa sayurnya gue banyakin kalau gue makan. Jadi gue Hmm. mikir, dalam pikiran bodoh gue ini, gue mikir, gue kan gak makan sayur atau buah di luar ini kan. Jadi gue seratnya gue banyakin deh waktu gue makan sini. Jadi gue kalau makan di kampus tuh sayurnya tuh udah kayak gue mungkin kalau ditanam lagi mungkin bisa sekebon gitu ya. Dan itu biasanya cuma 12 ringgit, 13 ringgit itu kayak gocap lah. Jadi kayak lumayan. Oke lah, masih oke deh. Dan itu biasa buat sehari. Jadi kayak malamnya kalau lapar minum susu protein, tidur. Oke banget. Emang duit BIM lu kenapa ini, Chris? Apa kurang, Chris? Enggak, lebih dari cukup kok. Cuman maksudnya, ya kalau kalau bisa hemat ya why not? Bener sih. Bener sih. Setuju. Setuju. Terus besok lo rencana bangun belajar lagi electronics. Iya dong. Besok besok gue kelasnya online semua. Dan satu kelas sudah nggak ada karena udah selesai semua. Lu minggu depan ujian tapi masih ada kelas sekarang. Jadi minggu ini terakhir. Terus minggu depannya langsung ujian. Minggu depan tuh ujian tapi bukan bukan finals hitungannya. Oh, oke lah, fair, fair, fair. Hmm. Finalsnya tanggal 7 Februari. Jadi minggu depan kelas terakhir. Minggu depannya lagi libur seminggu. Baru Terus masuk baru lagi tanggal ujian. 7. Jadi gue nggak tahu sih akan balik Indo atau enggak ya. Berapa lama sih liburnya? Jedanya kayak 2 minggu deh. Oh, cuma 2 minggu ya? 2 minggu lumayan sih, Chris. Enggak, maksudnya ini jeda masuk lu semester baru atau apa? Oh, enggak. Jeda dari gua minggu depan kelas terakhir ke finals. Oh, oke lah, oke, 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 oke. Nah, liburnya kayak sebulanan deh. Oke lah, normal, normal. Ah, kita coba baca komen kali. Pada nggak baca komen nih. Iya. Coba lu baca-baca, Chris. Gak ada yang masuk tuh komennya. Iya, nggak ada Pulang komen. Indo Lu aja. pakai tidur aja nih. Kita live stream tidur nih. Boleh. Makanan yang enak di Waterloo apa? Nggak ada sih. Kayak sama-sama aja. Gue di sini juga kayak makan Chinese food doang kok. Kirain Di kalian sini duitnya kayak, banyak. Amin. amin, 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 Amin. 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 Teng, 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 teng. Teng, teng.
IF dicoba nggak guys? Apa IF itu ya? Intermittent fasting gak sih? Oh, Nggak tahu sih, bener gak ya? mungkin. Itu final exam summer 1, betul. Tapi lu di UM banyak orang Indo nggak? Apa dikit? Banyak, banyak. Kayaknya satu angkatan ini seratusan dari semua fakultasnya. Tapi kayak banyakan NTO sih. Nanti sekitar segitu juga kok. Kayak satu satu angkatan kayak seratusan kira-kira. Oh. Tapi di sini ini sih, em, gua kan dulu tuh di Indo kan jarang ini kan, jarang mikir ke depan tentang gua ngatur keuangan kan. Hmm, Gue di sini banyak ini sih, banyak belajar tentang ngatur uang sih. I mean kayaknya memang anak rantau semua kayak gitu deh. Kayaknya, ya kayaknya kayak emang kayak force gitu. Iya. Kayak kalau misalkan mau makan enak tiap hari terus mungkin berapa bulan udah langsung miskin mungkin ya. Gak bisa, ya ampun mahal banget dah. Iya, kayak nggak bisa nurutin kemauan terus gitu. Ada yang nanya nih, Yes, lu nggak bikin apa sih a day in my life? In apa Udah sih pernah versi kocak. kelas? Nggak tahu ini ada yang itu, katanya versi kelas. Oh, duh, agak males sih. Tapi waktu gue jadi anak rantau di Depok ya, gue nggak gitu mikirin ini sih. Nggak gitu mikirin keuangan sih. Mungkin Karena karena harganya Depok, maksudnya nggak semahal itu juga nggak sih? mungkin gitu ya. Karena gue sekali makan tuh kayak, gue mau makan seenak mungkin di warteg itu 30.000. Ya Terus gue enaknya mikir, di Indo kayak gitu, makanannya murah-murah. iya kayak di sini kalau mau makan enak tuh 80.000 lah gitu. 80 sampai cepet gitu. Merantau Tangerang Depok benar. Ada ayam geprek gak? Ada di sini ayam gepuk ada. Ini sebenarnya gue hari ini kan full kelas, aslinya gue dari jam 11.30 sampai 5.30. Cuman kelas gue dibatalin semua. Loh kenapa? Kenapa? Saljunya deras. Jadi Oh, uninya ditutup. oh, oke, menarik. Jadi hari ini gue kosong. Kemarin gue denger-dengar di Margonda juga ada ini sih, juga ada salju di Margonda. Di mana? Tahu nggak? Di mana? Margonda dekat Vancouver. Margonda apa itu? Gue bukan daerah Vancouver, gue daerah Toronto. Vancouver agak geser sedikit, agak selatan dia. Kurang tahu deh gue. Geografi gue jelek. Oh, lu ngejok ya? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Sial, lu bilang Margonda deket Vancouver, gue cari Google Margonda nggak ketemu kota Margonda. Sial, Depok itu Depok di UI itu. gue nyari Margonda Vancouver, nggak ada. Jaktim salju, wah Jaktim jujur salju. BKT situ daerah situ salju jujur. Tapi Vancouver lebih itu sih, lebih hangat daripada di Toronto. Di Vancouver itu kayak 3 sampai 7 derajat. Sekarang gue
di Waterloo itu -12, tapi feels like-nya itu -23. -23. Jadi AC-nya itu sebenarnya suhunya -12, cuman gara-gara angin dan kawan-kawan makin dingin kan. Jadi berasanya -23. Wow. Wow. Tapi gue bersyukur sih hidup di negara tropis ya. Kayak gue kalau nge-gym cuman pakai AC karena gym apart ini kan pakai AC kan. Hmm. Itu tuh gue agak agak susah gitu, agak susah panas. Karena badan gue dingin gitu. Hmm. Itu pun pakai AC. Gue nggak kebayang kalau misalkan kayak -12 terus gue olahraga, itu gue bakal lebih susah lagi sih. Kalau justru gue pengennya kayak gitu, lebih enak deh. Kayak badan lu nggak keringetan segala macam walaupun lu udah olahraga. Nah justru kalau lu olahraga lu semakin keringetan lu tuh semakin panas. Kayak semakin semakin apa? Apa bilangnya ya? Semakin in that mode gitu loh. Gue nggak mau badan gue panas. Tapi enaknya tuh di sini kayak kalau jalan kemana-mana kan gampang terus enak. Kalau gue di Singapura, Hah? gila mau jalan Keringetan. kemana-mana itu gampang. Cuman panas banget dan lu nggak bisa apa-apain. Kalau di sini at least lu jalan, lu kedinginan, lu tinggal kayak pakai jaket segala macam, oke gitu loh. Lu tinggal tambahin. Lu di tempat panas gimana? Lu jalan mau telanjang juga, lu udah full keringetan nggak bisa diapa-apain lagi deh. Ya gimana ya? Plus minus sih. Tapi gue hari pertama di sini juga kayak gue kangen Singapura, kayak gue kangen di Indo. Cuman sekarang udah kayak lebih enak di sini. Cuman mahalnya itu loh, mahalnya mahal banget. Indo enak sih dengan segala ininya ya. Tapi sebenarnya berbanding lurus sih dengan minimum wages-nya ya. Iya makanya minimum payment di sini kan gede banget ya. Iya. Lu bayangin magang di sini itu, magang di Singapura itu kecil dapatnya. Ah, Dapatnya kayak sekitar 1000 sampai 1200 SGD. Kira-kira ya 15 juta lah. Untuk standar Singapura itu kecil. ya. Kalau di sini, lu gajinya itu bisa sampai 5.000 6.000. Kalau Asli. magang ya, ini magang. Jadi bisa kayak 60 70 juta per bulan. Tapi juga mahal nggak sih? Itu mungkin setengah rental. Itu mungkin setengahnya buat rental Iya, apart yang ini sih. iya. Mahal juga berarti apart lo, Chris. Enggak lah. Kalau di sini apartnya enggak. Yang punya gue ini masih masih standar, bukan yang kayak mahal banget. Habis ini gue nggak sendiri. Gue bagi sama 2 orang. Ah, Jadi kayak masih yang harganya normal. Terus kayak karena gue kenal sama orangnya juga, jadi gue kayak ya udahlah, daripada kayak gue cari sendiri terus kayak gue nggak kenal orangnya nggak cocok gitu. Habisnya kalau asrama ada, cuman dia kayak satu rumah itu dibagi 4 orang, 4 orangnya random, gue nggak kenal nih siapa. hmm, Begitulah. menarik. Gue di sini juga bayar. Enggak sih. Nggak, gue curiga kayaknya apart lu di sana sama di sini harganya sama deh. Enggak gila, gila kali lu. Coba-coba lu ketik berapa. Enggak lah gila. Ya kali apart ini Enggak ya. jauh gila. Ini apa, rupiah atau apa? Rupiah. Oh iya, oke 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 oke. Jauh kan? Jauh 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 jauh. Coba lu berapa? Bentar gue nggak tahu kayak di rupiah berapa.
Amin. Mahal-mahal. Amin, Chris. Percaya Tuhan akan mencukupkan, Chris. Percaya. Mahal. Percaya, Chris. Tuhan tidak akan memberikan anaknya kelaparan. Enggak, habisnya ini kan gue memang off campus. Dia kayak jadi banding sama asrama itu cuman bedanya $100. Nggak nyampe bahkan. Jadi kayak bedanya kayak 1-2 juta. Jadi memang standarnya segitu. Yang mahal banget. Begitulah. Makanya kayak kalau nggak ada beasiswa nggak bisa. Mampus ya ampun mahal banget. Tapi ini nggak termasuk kan? Apaan? Ini nggak termasuk beasiswa kan? Tapi kan kayak gue tetap dapat uang bulanan segala macam. Oh. Tapi Jadi uang, kayak anggapannya uang bulanan Singapura apa Kanada? Singapura. Tapi Singapura juga udah gede sih katanya sih, denger-denger ya. Zin. Kayak gitulah. Pokoknya gue selama di sini uang beasiswa. Uang sendiri gue nggak bakal pergi ampun. Puji Tuhan, Chris. Berkat Tuhan berkelimpahan, Chris. Betul. Semua karena anugerah Tuhan. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Amin. Lu besok bangun jam berapa? Jangan adu paling gembel, guys. Ya, kita nggak adu gembel. Ya. Ini gak ada adu sama sekali. Beneran, Gembel. beneran cuma cerita doang. Cuma cerita doang nih nggak adu gembel. Tapi biasa per bulan dapatnya berapa kalau di Malaysia kayak minimum wage ya? Wah, gua nggak tahu lagi minimum wages-nya berapa. Kalau di Singapura kira-kira 4.000 sampai 5.000. Gua nggak tahu. Tapi di sini kayak kayaknya 8 sampai 10 juta sebulan itu udah hidup enak sih. Rupiah? Iya, Oh, termasuk berarti tempat tinggal ya, termasuk tempat tinggal. nggak beda sejauh itu sama Indo dong? Atau Kalau Indo sih sebenarnya tergantung tempat ya. Kalau lo tinggal di Jakarta apartemen mungkin sama. Iya, sekarang week 13. Kalau dibandingin sama Jakarta mungkin di sini sama. oh, Jakarta yang kayak pusat gitu ya. Kalau dibandingin sama Depok, murahan Depok sih. Depok kayaknya dulu gue berapa ya? Nggak gitu mahal sih Depok. Dulu kan kosnya cuma 2 juta kan. Ya mungkin sandingannya sama Jakarta Pusat kali ya. Sandingannya sama Jakarta. tapi berarti itunya lebih gede dong. Maksudnya kayak apa Minimum namanya? wages-nya. Iya dibandingkan sama Indo. Oh, kayak jauh deh, jauh. Oke dah kalau kayak gitu. Dengan Kayak maksudnya consider harganya kayak sama. nggak mungkin 8-10 juta ya, paling ideal dimana 12. Enggak sih, gue nggak nyampe 12. Saya nggak nyampe 12 juta sih. Mungkin nanti kalau gaji saya 100 juta sebulan mungkin nanti dinaikin ke 12 juta sebulan ya. Sekarang belum sih. Tapi di sini Chris, gue denger tukang fotokopi Chris itu 8 jutaan sebulan gajinya. Kok gede? Gede banget. Ya kan? Tukang fotokopi. Iya. Menarik. Menarik sih, cuman kayaknya nggak ada jenjang karirnya sih. I mean, gue kayaknya nanti kalau lulus gak dapat kerja, I don't mind sih. daripada gue pengangguran gak dapat kerja.
Gue nggak tahu sih 2000 ringgit tuh di sini hitungannya mahal, hitungannya decent atau gede atau oke. Singapura yang mahal banget. Yes, Singapura sangat mahal. Kalau Singapura. lu tempat tinggal, kan gue asrama, jadinya kayak relatif lebih murah. Tapi kalau tempat tinggal kayak di luar NTU gitu, mungkin bisa paling murah ya, 800-900 dolar. Which is, ya mungkin kira-kira 12 juta. Baru tempat tinggal doang, belum biaya hidup segala macam. Jadi kayak memang Singapura mahal. Hmm, benar. Tempat tinggal yang penting nyaman. Betul. Ini sebenarnya nggak penting nyaman juga sih. Ini kayak lumayan lumayan mahal sih bisa dibilang. Cuman ini untuk tempatnya ini yang paling murah. Jadi ini kamar yang paling kecil. Jadi ini sebenarnya kecil guys. Kalau kalian ini. Cuman nyaman tempatnya. Tapi gue pengen ganti tempat sih. Ini jauh jauh banget sih. Oh, jauh dari tempat lo, berapa lama? Kayak gue ke kampus tuh kadang 1 jam sampai 1,5 jam gitu loh. Apa? Naik bus atau apa? Naik Transum. Gua nggak Oh, bisa gila. Naik satu, Grab tiap hari gua. gila, 1 jam jauh sih. Jauh jauh jauh. Tahun kedua tapi gue baru bisa ganti. Kenapa? Oh, lu itunya sewanya setahun. Sewanya setahun. Gak enak Sebenarnya sih, jauh sih. sebenarnya deket. Cuman yang bikin lama itu Transumnya. Jadi kalau gue naik Oh, LRT itu biasanya cuma 20 menit nyampe. Tapi gue nunggu bus kan. Jadi ganti dari LRT ke kampus. Nah itu bisa lama karena kadang busnya lama gitu. ini ada yang nanya nih, kenapa lu asramanya nggak di kampus aja? Ah, kurang ini sih, kurang kurang nyaman sih. Apa? Pertama dia Kayak nggak ada terbatas AC, banget ya. nggak ada AC. Terus satu kamar tuh bisa berempat, berdua, bertiga, berempat. Jadi kayak kan gue kan ada kerjaan ngajar. Kalau ngajar misalkan kayak seharian ngajar, itu kan harus ngomong terus kan. Sedangkan kalau misalkan tinggal sharing di kamar yang sama sama orang itu kan harus be responsible juga kan. Harus apa kayak menghormati yang lain. Masa dari pagi sampai malam yaping gitu kan. Terus juga kan butuh wifi yang kencang kan kalau ngajar kan. Karena device-nya yang dipakai kan kayak misalkan pakai laptop sama iPad itu join Zoom barengan. Itu kan harus ini, harus wifi yang kencang. Kalau misalkan kalau misalkan di asrama nggak bakal bisa sih. Nggak bakal bisa. Kenapa ya saya nggak beasiswa? Pengen beasiswa guys kalau bisa guys. Siapa yang mau bayar sendiri? Nah, semoga dapet sih. Cuman nggak tahu sih. Kayaknya rada. Semoga ya. Semoga Tuhan jalan Tuhan yang terbaik. Malaya deket nggak dengan Bukit Bintang? Mungkin kalau ke Bukit Bintang 30 menit gitu naik bus. Kamarmu masih bagus sih seperti kamar Kevin. Mungkin nggak tahu sih kamar Kevin. Bro, bandingin sama kamar Kevin. Lu coba lihat kamar gua di NTU gimana? Nggak ada bedanya sama Emang kamar Kevin dia ya. gimana? Bukannya Kevin sharing sama Sandy ya? Kurang tahu deh. Cuman kalau lihat dari live-nya kan kamarnya kayak gitu. Ya kamar gua di asrama juga 11-12 kayak gitu di NTU. Tapi AC nggak kamar lo? AC tapi bayar sendiri. Oh. Jadi gue tiap kali nyalain harus bayar. Oh. Tapi gua ada sedikit ini Chris. Gue jadi akhir-akhir ini mencoba metode baru Chris. Jadi gue waktu itu sempat berapa bulan pertama di sini, berapa minggu pertama gue tuh cukup terlena Chris.
As in gimana? Jadi kan gue di Malaya ini kan biaya sendiri semua kan. Hmm. Nah jadi kuliah gue itu bergantung sama gue bisa nggak nih gue cari duit menghidupi diri gue gitu kan. Hmm. Gue mau makan semuanya itu dari gue gitu, kayak gue harus kerja gitu. Hmm. Terus berapa minggu pertama gue agak terlena kayak oh ya santai lah nanti juga ada ini lagi duit lagi. Gue kayak fire-nya hilang, kayak gue malas-malesan, gue nggak kreatif, gue nggak apa. Gue jadi kayak sesimpel nyalain AC. Ini menurut gue yang penting ya, kayak gue nyalain AC bisa dari siang gue nyalain AC sampai malam gitu kan. Terus jadinya gue males ngantuk tidur dulu deh, kayak nanti deh gitu kan. Terus gue mikir wah nggak bisa nih gini terus nih, gue mau nggak kuliah lu nanti gitu kan. Terus jadi gue setelah gue ada beberapa momen yang cukup adalah gitu. Gue sekarang ngeset diri gue AC cuman boleh pakai kalau gue tidur doang sekarang. Biar Jadi lu nggak malas-malasan. ya, jadi pagi sampai gue tidur gue nggak nyalain AC. Gue mau belajar gue nggak nyalain AC. Biar gue panas supaya gue keringetan gitu. Supaya gue keinget, wah gue, oke gue kalau gue males hidup gue susah, gue malas hidup gue susah, gue malas hidup gue susah. Jadi gue nggak udah nggak ini lagi nyalain AC. Kecuali gue ngajar, kalau ngajar gue kadang nyalain AC. Atau kayak nge-live gini, gue nyalain AC karena kalau nggak gue keringatan banget. Tapi kalau misalkan gue belajar atau gue lagi mikirin kerjaan, gue nggak nyalain AC supaya gue kayak gue masih hidup susah, gue harus berjuang gitu. Jadi kayak biar mindset gue tuh gue masih miskin terus gitu. Terus gue sekarang gue batasin makan gue, walaupun ini ya, gue batasin makan gue sebulan 3 juta. Cukup nggak cukup 3 juta. Jadi gue sehari tuh budgetnya kurang lebih 100 ribu, 25 ringgit kan. Itu cuman cukup sekali makan doang gitu. 2 kali makan bisa sih, cuman habis itu gue nggak bisa beli apa-apa lagi. Jadi gue cuman sekali makan supaya gue masih lapar gitu. Gue makin lapar jadi gue kayak semakan bisa nyari duit lagi, kayak gue mikir gue masih miskin. Jadi nggak boleh lah gue mikir kayak gue ada duit segini nih, gue masih bisa hidup berapa lama gitu. Jadi ya lumayan lah, walaupun banyak ininya rintangan. Semangat, semangat. Jadi apapun itu. Gue juga lagi sibuk nyari magang. Amin, Chris.